Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunarsi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 tahap kedua. Nomor induk mahasiswa 230211442 Universitas PGRI Madiun. Saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIM di SMK YKTB 2 Bogor hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini siapa yang piket? Semua udah piket ya? Ya. Kelasnya menimbang kayak gini ya? Harus dirapiin ya? Ya. Kalian harus jaga kebersihan ya. Bersih itu apa? Mandi ya? Ya, benar. Rapi, punya kelas. Hari ini siapa yang akan masuk? Masuk pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sebelum belajar, alangkah indahnya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Sudah mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini kehadiran semua masuk semua ya. Dulu. Yang pertama Anissa Syarani. Hadir ya. Lina. Hadir enggak? Hadir ya. Siti Sarah. Hadir. Susi Wikarya. Hadir ya. Mailia. Hadir. Dian Lucy. Friska. Siapa ini? Ada Okta. Arifin. Nisa. Jaki. Aziza. Alhamdulillah pada pagi hari ini jadi absennya nihil. Oke, baik. Untuk selanjutnya sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita masuk materi yang baru ya. Itu Ibu akan mengulas materi yang minggu kemarin, yaitu bilangan apa? Perpangkatan yang akan kita bahas ini. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan, kalian udah tahu ya pengertian itu bilangan pecahan itu seperti apa, kemudian macam-macam bilangan pecahan itu seperti apa, kemudian cara pengoperasiannya seperti apa, kalian udah paham soalnya kita udah membahas. Sekarang Ibu sekarang pertemuannya sekarang yaitu bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini supaya pikirannya kita fresh, semangat, Ibu akan meminta kalian untuk melakukan ziarah di KTB atau ice breaking. Silakan ya supaya belajar matematika. Ayo. JKTB. Yeah. Terima kasih. Oke, baik. Untuk sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, sebelum mulai ke materi bilangan perpangkatan, Ibu akan memberikan soal-soal pretest ya. Soal-soal pretest itu apa tujuannya? Soal-soal pretest itu Ibu memberikan soal kepada kalian
Dimana materinya kalau sebelum dijelasin itu hasilnya bagus atau kurang ya. Mudah-mudahan bagus ya. Soalnya materi bilangan berpangkat ini udah dibahas waktu kalian kelas di SMP ya. Jadi kita tinggal mengulang saja ya. Ibu akan memberikan soal-soal printer ya. Linknya ibu kirim ya. Sudah ibu kirim ya? Silakan dikerjakan, ibu kasih waktu 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan soal pretest. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Ibu percaya kelas AK ini matematikanya, pelajaran matematikanya sangat bagus ya. Silakan. Bapak melihat kalau kerjain Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk ngerjain soal-soal pretest. Kalau udah selesai bisa dikirim ya ke ibu. Kalian kerjakan dengan benar ya. Bagus ya. Kalian kerjakan ini ya supaya nggak salah jawabannya. Soalnya soal matematika itu banyak pengecohnya ya, banyak pengecohnya. Jawabannya 2, terus di pilihan gandanya bisa -2, bisa -2, bisa +2 ya. Jadi banyak pengecoh. Makanya kalian untuk mengerjakan soal matematika tidak boleh asal ya. Tes atau PPKN bisa ya. Kalau matematika harus pakai caranya ya. Sudah? Langsung ke nanti ibu koreksi. Langsung ada hasilnya, langsung ada nilai soal aktivitas dari ibu dengan contoh. Kemudian ibu akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu memasuki materi bilangan berpangkat ya. Ada yang tahu itu bilangan berpangkat itu seperti apa sih? Bilangan berpangkat? Hah? Bilangan berpangkat itu kayak apa gitu loh? Anak itu pasti tahu ya. Ayo, bilangan berpangkat itu Astri, bilangan contohnya aja, contohnya misalnya apa? Susi, coba Susi, bilangan berpangkat. Kemarin kita matematikanya bagus ya, 100 ya bilangannya. Ayo, bilangan berpangkat contohnya apa? Susi. 2 pangkat 2 pangkat 2 itu ya, sama-sama 2. Kalau 2 yang bawah itu namanya bilangan pokok, kemudian 2 yang ada di atas itu namanya bilangan pangkat. Jadi definisi dari bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Contohnya tadi ya udah diutarakan sama Susi ya. Contohnya 2 pangkat 2. Bilangan berpangkat itu banyak macam-macam ya. Ada pangkat positif, ada pangkat negatif ya. Oke, baik. Untuk supaya kalian lebih paham lagi apa sih yang dimaksudkan dengan bilangan pangkat, pengertiannya, dannya ya. Ini pembelajarannya namanya yaitu bilangan berpangkat. Kita mengambil paper bilangan berpangkat karena materinya yaitu bilangan berpangkat. Kemudian bilangan berpangkat itu terdiri dari bilangan berpangkat pecahan, pembagian bilangan berpangkat, perpangkatan bilangan berpangkat, dan seterusnya ya. Itu bagian dari bilangan berpangkat.
Pengertian bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat tadi seperti apa? Jika A adalah bilangan real, ya, bilangan real, dan N bilangan A ditulis A pangkat N. A pangkat N, ini ya. A pangkat didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sampai A sebanyak N faktor atau sebanyak N. Kemudian itu pengertian dari bilangan berpangkat, ya. Kalian paham ya bilangan berpangkat, ya? Seperti itu definisinya. Kemudian bilangan berpangkat 10 pangkat 5. Contohnya 10 itu adalah bilangan pokok, ya, 10 bilangan pokok. Kemudian 5 itu adalah bilangan pangkat atau eksponen. Ini definisi dari bilangan berpangkat. Kemudian contoh soalnya, ya. Uraikan dalam uraikan dengan 5 pangkat 4. Ini kalau kita operasikan jadi 55. Kemudian 2 soal nomor 2. Ini bilangan pokoknya dalam bentuk pecahan, ya. Dalam bentuk pecahan, bilangan pokoknya yaitu 1/5 dan pangkatnya yaitu 3. Jadi kalau kita operasikan jadi 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Caranya sama dengan yang di atas, ya. Yaitu hasilnya 1/125. Itu penjumlahan tentang bilangan berpangkat. Berpangkat sifat itu rumus, ya, sama juga rumus A pangkat N kali dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Kalau soalnya perkalian maka berubah pengoperasiannya jadi penjumlahan. Kemudian contohnya, ya, langsung ada contohnya. 1/4 dipangkat 3 kali 1/4 pangkat 2 sama dengan 1/4 3 ditambah 2. Kalau perkalian berubah menjadi penjumlahan. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5, ya. Hasilnya 5. Jadi 1/4 pangkat 5. Kalau dijumlahkan jadi 1/10.024. Itu contoh pengoperasian bilangan berpangkat. Kedua, yang pertama tadi perkalian, ya. Yang pertama perkalian, kemudian yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Ada rumusnya juga kalau pembagian A pangkat N per A pangkat N sama dengan A. Kalau pembagian nanti pengoperasiannya jadi pengurangi N. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 1/7 pangkat 5 dibagi 1/7 pangkat 3 sama dengan 1/7 pangkat 5 dikurangi 3. Jadi 1/7 pangkat 2 sama dengan 1/49. Itu contoh dari pembagian bilangan berpangkat. Paham, ya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kemudian yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Itu ada rumusnya. A pangkat M dipangkatkan dengan N. Kalau perpangkatan seperti itu berarti harus di N. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan N. Ya. Contohnya ada, ya, di situ 1/44 pangkat 8. Itu kalau dijumlahkan jadi itu 4 pangkat 1/4 pangkat 8, ya, bukan 44, ya. Jadi 4 pangkat 1/4 dikali 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2. Jadi pangkatnya 4 pangkat 2. 16 dari mana? Dari 4. Dari 3. Bilangan berpangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Mau 1000, mau 100, mau 1 juta, mau 1 triliun. Kalau dipangkatkan 1 hasilnya 1, ya. Itu bilangan berpangkat 0 dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh 1. Pokoknya semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kalian nggak usah gitu capek-capek, ya. Kemudian nomor 7, bilangan berpangkat negatif. Berarti pangkatnya bentuknya negatif. Berarti kalau tanda negatif, berarti kalau negatif berarti pangkatnya ada tanda men, ya. Men. Bilangan berpangkat negatif itu rumusnya A pangkat
min M sama dengan 1 per A pangkat M, jadi A tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau perpangkatan negatif diubah dulu ke pecahan, jadi 1 per A pangkat M, negatifnya hilang, baru bisa dijumlahkan. Contohnya misalnya 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3, hasilnya 1 per 125. Itu bilangan berpangkat. Kemudian yang ke-8 yaitu bilangan berpangkat pecahan, ya. Bilangan berpangkat pecahan dalam bentuk bilangan akar, ya, dalam bentuk bilangan akar. Jadi kalau misalnya bilangan pokok dipangkatkan dengan bilangan pecahan, kalian ubah dulu ke dalam bentuk akar, baru nanti bisa dioperasikan. Contohnya misalnya 5 pangkat 2 per 3. Jadi kalau diubah ke dalam bentuk akar, jadi akar 5 pangkat 2 dari 3. Jadi akar 25 pangkat 8 itu ya? 8 atau 3 itu? 8 ya? Kemudian yang B, akar dari 8 pangkat 8 yaitu 4 sama dengan 5 pangkat 8 per 4. Jadi 5 pangkat 2 hasilnya 25. Ini tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi sifat-sifat bilangan berpangkat ada berapa macam? 8. 8 itu sama akurnya tadi. 5 ya? Ya, 5 yang pertama yaitu penjumlahan, ya kan? Yang pertama rumusnya ya. Yang pertama penjumlahan. Kemudian yang kedua perpangkatan, yang ketiga pembagian, yang keempat yang kelima bilangan berpangkat pecahan, ya. Itu sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ibu udah kalian ibu udah sampaikan ya tentang bilangan berpangkat itu seperti apa, macam-macam bilangan berpangkat itu seperti apa, terus contoh pengoperasiannya juga seperti apa, udah ibu sampaikan. Barangkali ada yang belum jelas atau gimana cara ibu menjelaskan, maka kalian bisa ditanyakan ya sebelum kita lanjutkan nanti pada soal. Silakan bertanya yang belum jelas. Rizka, mungkin ada pertanyaan yang mana yang belum jelas gitu. Hah? Misalnya 4 pangkat 1/4 itu hitungnya gimana Bu? Gitu. Gimana? Tinggal dikalikan ya. 4 pangkat 1/4 kali 8, yaitu 8 dikali 1, 8 dibagi 2, hasilnya 2. Ada pertanyaan? Jadi kali ada yang belum jelas atau belum paham? Mengerti semua ya? Ya alhamdulillah kalau udah paham semua, ibu cara menyampaikan tentang materi bilangan berpangkat. Dari bilangan berpangkat contoh soal dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti kalian lihat di itu ya. Di Google juga ada banyak ya contoh-contohnya ya, kalian pahami. Terus nanti di soal tugas untuk kalian ada soal tentang soal cerita tentang kehidupan kalian sehari-hari ya. Ada pertanyaan nih? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang ibu akan memberikan tugas ya, memberikan tugas pada kalian dalam bentuk LKPD. Terus tugasnya ini berhubung ini kurikulum merdeka, kemudian ibu memakai model PBR, jadi kalian cara mengerjakan soal-soal ada yang individu, ya. Makanya kalian nanti di sini kalian buat kelompok ya, buat kelompok satu kelompok mungkin ada 6 orang atau 5 orang, terus nanti ibu kasih LKPD, gambar soalnya, terus nanti kalian kerjakan, kalian diskusikan. Kalau sudah selesai didiskusikan, diselesaikan, kemudian kalian tampilkan ke depan, dipresentasikan. Mungkin nanti kan soalnya itu beda-beda ya, kelompok 1 beda, kelompok 2 beda, kelompok 3 juga beda. Jadi nanti hasilnya juga beda. Nanti cara mempresentasikan juga beda ya. Oke, sekarang nanti kita buat kelompok ya. Kelompoknya ini kelompok 1, itu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ayo, ini LKPD-nya.
Apa ya, Mama ya, silakan. Yang lama-lama ya. Ibu akan bagikan LKPD ya. LKPD-nya ini udah ada aturannya ya. Ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya dibacakan, kalian bisa baca ya di lembar soal kalian, yaitu setelah berdiskusi tujuan pembelajaran yaitu menemukan konsep bilangan berpangkat, kemudian yang kedua menemukan sifat-sifat bilangan berpangkat, kemudian yang ketiga menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah kontekstual, konteks kita ya. Ini udah ada aturannya ya. Oke, kalau nomor 1, naik nomor 3 ya. Ini kelompok nomor 1, kelompok 2. Ibu kasih waktu 10 menit ya, soalnya kita belajarnya cuma 45 menit, kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Ayo, silakan, ayo cepat, gabung. Aku baca ini. Aku baca ini. Aku juga yang ini. Yang depan lupa. Saya baca dulu. Aku baca ini. Maksudnya itu di sini jadi dikasih hapus, gituin, ya beres. Oh iya. Waktunya 5 menit lagi ya. 5 lagi, terus kalian presentasikan ke depan. Baik, waktunya sudah habis ya, sudah 10 menit nih ya. Kalian waktunya untuk presentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Silakan ke depan. Mau urut sesuai dengan kelompok atau acak aja? Nah, siapa yang maju ke depan? Hah? Kelompok Yati? Oh iya, silakan. Iya, silakan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita dari kelompok 2. Nama saya
saya Zaki Kurniawan. Saya Nomor saya Dimas. Kami kampus kedua ingin membahas nomor yang 9 pangkat 2x dan 1 sama dengan 2. Baca soalnya dulu ya, baca soalnya. Carilah nilai x yang mengandung persamaan 9 pangkat 2x dan 1 sama dengan 27 pangkat 4 dengan 27 pangkat 4 sama dengan pangkat yang ketiga adalah 3 pangkat 2 dalam 2x kurang 1 sama dengan pangkatnya 20 pangkatnya 27 sama dengan 3 pangkat 3 dalam 4x kurang 4 kurang 3x. Kalau dihitung semua jadi 3 pangkat 2x dikali 2x 3 pangkat 2 dikali 2x kurang 2 sama dengan 3 pangkat 3 kali 4 kurang 3 kali 3x. Coret dihilangin 2 kali 2 sama dengan x kurang 2 3 dikurang 3 dikali 4 sama dengan 12 dikurang 3 kali 3 sama dengan 9x 4x ini sama dengan 12 tambah 2 yang sama dengan 14 bagi 13. Jadi hasilnya berapa? Sama dengan X sama dengan 4/13. Ini hasil presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Kalian kan tadi udah merhatiin hasil presentasi dari kelompok 2. Ada yang belum paham yang disampaikan sama kelompok 2 bisa ditanyakan ya. Silakan nanya yang mana yang belum jelas itu dari mana silakan. Kelompok 3 dan itu cara jumlahnya itu dari 4 kali tambah 9 itu soalnya 12 sama 2 itu hasilnya 13 kali 14 itu dari mana? 14 12 tambah 2 12 tambah 2 hasilnya 14. Dari 27 Krianya 27 itu dari mana? dari soalnya Dari soal ya. Oh mungkin siapa nggak baca soalnya ya, langsung jawabannya ya. Ya. Udah paham semua ya? Yang dipresentasikan kelompok 2 ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Tidak boleh. Ya. Terima kasih. Jadi hasil kesimpulan dari kelompok 2 itu nilai X dari 9 pangkat 2X min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3X itu hasilnya X sama dengan 4/14/13. Asalnya cara-caranya ada di sini ya, sudah dijabarkan ya. Itu 14 itu dari mana, 13 dari sini. Udah ada di sini. Ya. Terima kasih ya kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya semoga ya rekan-rekan saya ingin menjelaskan hasil tulis saya soal satu ini. Ya, rekan saya soal di sini. Setiap pasal 0,5 per jam dalam bentuk bilangan sepakat. Terus sama dengan bilangan pokok atau disebut juga bilangan 3. Lama waktunya basis atau pangkat sama dengan 6 kali 0,5
sama dengan 12. Maka didapat angka pokok 3 pangkat N sama dengan angka pokok 3 pangkat 12. Ya. Sama dengan 331.441. Ini hasil dari kelompok kita. Jika ada yang ditanyakan, boleh. Nol kali itu dari mana? Nol kali Pak itu dari pembelajaran dari pembelajaran 3 itu. Ada lagi? Ada lagi kalau berdua? Silakan. Plus itu mana? 3 pangkat 12. Ini dari sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan dari kelompok 3, kelompok 3 itu soalnya tentang virus ya. Langsung ke penjelasannya. Pembelahan virus itu sama dengan 3 ekor. 3 ekor, setiap 3 ekor itu pembelahannya 0,5 per jam dalam bentuk pemerpangkatan ya. Virus sama dengan bilangan pokok. Jadi namanya virus itu dinamakan dengan bilangan pokok atau bilangan basis ya. Itu sama dengan 3. Jadi dapat diselesaikan. Lama waktunya itu sama dengan basis atau bilangan pangkat, yaitu 0 kali 0,5 sama dengan 12. Maka didapat 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 12. Kalau dioperasi dijumlahkan jadi 531.441. Itu kesimpulan dari kelompok 3 ya. Gak ada pertanyaan lagi ya? Ya. Mungkin cukup sekian ya kelompok 3. Gak ada pertanyaan, silakan ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Pertama, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi materi bilangan berpangkat. Saya Anissa dan rekan-rekan saya ingin menjelaskan. Oke, jadi soalnya itu angka pertamanya sediakan dulu kita sehingga habis itu sobek kertasnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Itu ulangi langkah di atas banyak 5 kali pada setiap kertas. Kemudian istilah kadar bawah ini. Kadarnya udah ditulis di sini. Di sobekan pertama itu daerah bagiannya ada 2. Kalau 2 yang bentuk kadarnya berarti 2 ditambahkan 1. Di sobekan kedua ada 4 daerah bagian. Kalau dalam bentuk kadarnya 4 sama dengan 2 pangkat 2. Karena 2 kali 2 adalah 4. Di sobekan ketiga ada 8 daerah bagian, yang dimana 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Di lembar di sobekan keempat ada 16 daerah bagian, 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Di sobekan kelima yang terakhir ada 32 bagian. 32 bagian itu sama dengan 2 pangkat 5 karena 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan 32. Kita menyesuaikan kesimpulan bahwa 2 pangkat N apa N sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A, di mana A pangkat N pangkat berbasis N sama dengan pangkat atau eksponen. A pangkat N sama dengan disebut bilangan berpangkat. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ayah kelompok 3, Asri, Susi, Sarah, ayah, Aseni, itu 32 dari mana sih? Kok bisa lu 2 pangkat 5? 8 itu dari mana? Jadi nanti sebelum tugas postes ya, habis ini postes ya. Postes itu nanti hasil dari ini belajar kalian itu udah belum. Kalau nilainya lebih bagus dari pretest, berarti kalian berhasil, pengajarnya berhasil, jelas hasilnya berhasil. Tapi kurang berarti kalian banyak yang paham. Ayo, Susi.
Hasil diskusi dan kesimpulan dari diskusi kelompok 1 itu adalah sobekan kertas ya, sobekan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 sobekan ya. Itu yang terakhir yaitu 32. 32 itu asalnya dari 2 pangkat 5 ya. 5 itu asalnya dari sobekannya berapa kali ya, kemudian dipangkatkan, kemudian hasilnya 32. Jadi dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat N itu hasilnya 2 kali 2 kali 2 sampai N faktor ya. Kemudian A pangkat N, maka dapat dirumuskan A pangkat N itu hasilnya A kali A kali A sampai N faktor ya. A itu adalah bilangan pokok, kemudian N-nya adalah bilangan pangkat. Jadi ditemukanlah rumus atau sifat yaitu A pangkat N ya, yang sama dengan disebut bilangan berpangkat. Itu hasil dari diskusi kelompok 1. Ada pertanyaan sebelum kelompok 1 kembali ke kelompoknya ke tempatnya masing-masing? Ada pertanyaan nih? Oh ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah presentasikan hasilnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilangan berpangkat itu ada sifat-sifatnya seperti apa, kemudian cara mengoperasikannya seperti apa, sudah disampaikan, dan kemudian dalam bentuk soalnya itu juga sudah dibahas ya. Ini hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 3. Mungkin sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita tutup, Ibu akan memberikan soal post test ya. Soal post test itu tujuannya untuk mengevaluasi kalian ya, hasil dari pembelajaran pagi hari ini itu ada peningkatan enggak, ada perubahan enggak ya. Kalau misalnya hasilnya lebih bagus dari pretest berarti berhasil. Tapi kalau hasilnya kurang dari pretest berarti kalian belum berhasil atau belum paham. Supaya nanti kalian lebih paham lagi, nanti mungkin salah satu cara mengulang kembali itu dengan media. Sekarang Ibu kasih link untuk post test ya. Ya, linknya udah Ibu kirim ya, kalian buka ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan post test. 10 menit atau 5 menit ya. Silakan. Bisa. Pelan-pelan, Tri. Waktunya habis untuk mengerjakan soal proses ya, kalian langsung nanti kirim ke itu ya, ini dikoreksi. Oke, baik, untuk pembelajaran bilangan berpangkat saya rasa cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang kedua ya. Sebelum ke pelajaran pagi hari ini kita tutup, Ibu minta untuk pelajaran pertemuan yang kedua nanti kita akan bahas tentang bilangan berpangkat. Tadi sudah berpangkat sekali ya, yaitu tentang logaritma ya. Nanti kalian siapkan logaritma, materi logaritma
logaritma kalian bisa cari browsing, cari di internet itu logaritma itu seperti apa, nanti kita bahas bareng-bareng nanti pertemuan yang kedua. Jadi saya rasa itu aja ya pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin untuk sekian kita tutup dengan membaca berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya dulu. Untuk menjadi kita berdoa dan mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan buat